Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Amelia Ranita Sari dengan NIM 07325.041. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai native elements dan solvidas untuk memenuhi nilai tugas kedua saya dari golongan 1 dan golongan 2. Yang pertama, saya akan membahas native elements. Native elements atau unsur asli mencakup semua spesies mineral yang seluruhnya terdiri dari atom-atom dalam keadaan tidak tergabung atau hanya memiliki unsur tunggal. Biasanya hanya ada satu jenis atom dalam struktur molekul spesies ini. Namun, logam alloy atau logam yang mengandung dua atau lebih unsur logam dalam larutan padat juga dapat diklasifikasikan sebagai native elements karena berbagai spesies atom yang ada kisi-kisi mereka hanya bergabung dengan ikatan logam, bukan pada ikatan ionik atau kovalen. Native elements dibagi menjadi 3 subkelompok, yaitu subkelompok logam, semilogam, dan non-logam. Subkelompok logam cenderung merupakan zat padat dan mudah dibentuk yang memiliki karakteristik kilologam dan mengantarkan listrik dengan baik. Sedangkan semilogam dan logam cenderung rapuh dan kondisinya buruk. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai native logam. Native logam yang paling umum adalah kelompok emas. Ini termasuk unsur emas, perak, tembaga, dan timbal. Spesies mineral yang tersusun dari atom-atom yang tidak berkaitan dari unsur kelompok emas memiliki kisi-kisi kubik skema. Ini juga dikenal sebagai cubic Klosov-Pechkin. Mineral tersebut memiliki kepadatan yang relatif tinggi. Mineral dari kelompok emas menunjukkan pecahan yang tajam dan memiliki belahan uniform, yaitu belahan dengan bidang dat muka yang tidak teratur. Karena banyak elektron bebas bergerak di dalam kisi, maka natif logam ini sangatlah konduktif. Selain itu pula, cahaya tidak dapat merambat di dalam konduktor yang baik. Maka natif logam ini memiliki karakteristik kilap logam yang sangat reflektif. Tempat terbentuknya pun yang pertama ada pada endapan hidrotermal, hasil dari larutan panas. Yang kedua ada pada endapan aluvial, hasil dari pelapukan dan transportasi air. Dan yang ketiga ada pada daerah magmatik, hasil pendinginan magma. Yang kedua ada natif semilogam. Natif semilogam ini bersifat rapuh, dapat mengantarkan panas dan listrik, tapi tidak terlalu bagus jika dibandingkan dengan natif logam. Namun, seperti halnya logam, natif semilogam juga menampilkan kilap logam. Kisi-kisi natif semilogam terdiri dari ikatan antara logam dan kovalen. Ikatan semacam ini biasanya lebih kuat daripada ikatan logam, tetapi juga memiliki struktur yang tertata. Oleh karena itu, struktur semilogam heksagonal merupakan ubahan dari cubic closed package di mana menjadi bentuk lembaran yang sejajar. Struktur seperti lembaran ini menghasilkan belahan pada basal yang sempurna. Contoh mineralnya ada arsen, antimon, dan bismut. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Oke, yang ketiga itu ada natif non-logam. Mineral yang termasuk ke dalam kelas natif non-logam adalah karbon, baik dalam bentuk intan dan grafit, serta ada belerang. Natif non-logam adalah unsur non-logam yang ditemukan di alam dalam bentuk unsur tunggal, tidak bercampur dengan unsur lain. Ciri-ciri fisiknya tidak berkilap logam, dia menunjukkan kilap seperti kilap tanah, kilap kaca, atau kilap lilin. Dan dia tidak menghantarkan listrik atau panas, umumnya ringan dan rapuh, serta memiliki warna bervariasi tergantung dengan unsurnya. Sejumlah besar unsur belerang ini digunakan dalam insektisida, pupuk sintesis, vulkanisasi, karet, dan senyawa belerang ini digunakan dalam pembuatan sabun, tekstil, kulit, kertas, cat, pewarna, dan dalam penyulingan minyak bumi.
Kegunaan intan adalah sebagai batu mulia, batu perhiasan dengan kualitas yang sangat tinggi. Selain itu juga berguna sebagai penghambat panas dan listrik yang baik, serta dapat digunakan sebagai mata bor dalam pengeboran minyak bumi. Dan yang ketiga, fungsi grafit digunakan sebagai alat tulis. Biasanya grafit itu terdapat di dalam pensil. Itu adalah mineral grafit. Yang kedua, kita akan membahas sulfidas atau dalam klasifikasi Bergelius termasuk ke golongan nomor 2. Sulfidas ini adalah kelas mineral yang penting yang mencakup sebagian besar mineral biji atau ore. Mineral biji adalah bagian dari deposit biji, biasanya berupa mineral logam yang bersifat ekonomis. Sebagian besar mineral sulfida tidak tembus cahaya, dengan warna khas dan gores garis dengan warna yang khas pula. Mereka yang non-opak seperti cinnabar, lergal, dan orpiment memiliki warna khas dan memiliki indeks gas yang sangat tinggi. Senyawa mineral sulfida terdiri dari satu atau lebih unsur logam atau unsur semilogam dengan unsur logam berupa belerang. Dalam sulfida, anion belerang atau S2+ digabungkan dengan kation logam seperti besi, nikel, tembaga, seng, dan emas. Kebanyakan sulfida memiliki ikatan ionik dan kovalen, meskipun beberapa mengandung ikatan logam dan menampilkan sifat logam. Contoh mineralnya ada pirit, galena, cinnabar, dan bornit. Sulfida sendiri dapat dibagi menjadi beberapa grup kecil yang memiliki susunan struktur kristal. Struktur oktahedral atau tetrahedral banyak ditemukan pada sulfida simpel seperti galena dan sphalerite. Sedangkan pada sulfida yang kompleks, yaitu kelas sulfosal lebih kepada struktur yang polihedralnya seperti mineral tetrahedrit. Tempat terbentuknya pun ada pada endapan hidrotermal dengan suhu yang tinggi hingga sedang. Di daerah vulkanik, hasil dari reaksi gas H2S dengan logam, dan pada zona oksidasi hasil dari perubahan sulfida primer. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang saya buat untuk PPT ini. Sekian presentasi dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Terima kasih.